Hai teman-teman di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Fani Momo. Kita akan sama-sama mempelajari tentang pasar modal. Tahukah kamu apa itu pasar modal? Pada dasarnya, pasar modal tidak beda jauh dengan pasar tradisional, karena di sana terdapat pedagang, pembeli, dan transaksi jual beli. Pedagang di pasar modal disebut emiten, dan pembeli di pasar modal disebut investor. Pasar modal lah yang mempertemukan emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau pihak yang menyediakan dana. Sebagai contoh, untuk menjalankan perusahaan dan memperluas jangkauan usaha, perusahaan membutuhkan dana yang besar, bukan? Nah, dana tersebut diperoleh dari masyarakat investor dengan cara menjual surat-surat berharga perusahaan tersebut. Sehingga, pasar modal dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan pertemuan antara penawaran atau emiten dan permintaan atau investor untuk melakukan jual beli modal. Secara umum, pasar demikian disebut dengan bursa, sedangkan modal yang diperjualbelikan disebut dengan efek atau sekuritas, sehingga pasar modal di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa efek atau pasar modal di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, tepatnya tahun 1912, untuk mengakomodir kepentingan kolonial Belanda, yaitu VOC. Perkembangan pasar modal di Indonesia tidak berjalan mulus, karena Indonesia terkena dampak Perang Dunia I dan II. Tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mencoba menghidupkan kembali pasar modal. Namun, seiring nasionalisasi perusahaan Belanda, tahun 1958 pasar modal Indonesia mati suri. Tahun 1977, pemerintah Orde Baru mendirikan Bapepam sebagai pelaksana pasar modal dan mencatat saham pertama yaitu saham PT Semen Cibinong pada tahun 1982. Tahun 1989, bursa swasta pertama didirikan di Indonesia, yaitu Bursa Efek Surabaya. Disusul tahun 1992, terjadi swastanisasi Bursa Efek Jakarta yang sebelumnya menjadi bagian dari Bapepam. Tahun 1995, lahir Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal, dan pertama kali melakukan perdagangan elektronik melalui Jakarta Automatic Trading System di bursa yang sebelumnya dilakukan secara manual. Nah, di tahun 2007, tepatnya di tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya resmi bergabung dan berganti nama menjadi BEI, Bursa Efek Indonesia atau IDX, Indonesia Stock Exchange, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007 hingga saat ini. Ini nih kantor Bursa Efek Indonesia saat ini. Wow, keren ya! Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Fungsi pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Sebagai fungsi ekonomi, pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang membutuhkan dana atau emiten. Sebagai fungsi keuangan, pasar modal memberikan kesempatan dan kemungkinan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Sedangkan tujuan pasar modal adalah menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasil. Nah teman-teman, agar transaksi jual beli di pasar modal berjalan dengan wajar, teratur, dan efisien, maka perlu keterlibatan berbagai pihak. Bursa Efek Indonesia
Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan self-regulatory organization pasar modal Indonesia. BEI, KPEI, dan KSEI diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal dengan OJK. Pelaku pasar modal sendiri adalah perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal atau investor, dan emiten. Teman-teman, ada dua jenis pasar modal, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang memperdagangkan efek-efek untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Mekanismenya adalah: pertama, penawaran perdana saham atau obligasi kepada investor dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Kedua, investor yang berminat memesan produk pasar modal dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual. Yang ketiga, investor melakukan pemesanan. Yang keempat, penjamin emisi dan agen penjual mengumumkan hasil penawaran umum kepada investor. Dan terakhir, proses allotment atau penjatahan saham kepada investor. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang menunjukkan efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek. Misalkan seorang investor ingin menjual saham atau obligasi yang dimilikinya kepada investor lain. Nah, mereka ini akan dipertemukan di bursa efek seperti ini. Tapi apa sih produk-produk yang dijual di pasar modal ini, teman-teman? Produk yang dijual di pasar modal antara lain saham, obligasi, right, warrant, dan reksadana. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya. Investasi ini memiliki risiko dan keuntungan. Keuntungannya, pemegang saham mendapat tambahan modal atau capital gain dan memperoleh dividen. Tapi risikonya ya sebaliknya, tidak mendapat dividen, tidak mendapat tambahan modal, bahkan perusahaan bisa dikeluarkan dari daftar bursa. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah efek berbasis surat utang yang memberikan investasi bersifat tetap selama periode tertentu. Obligasi bisa dari perusahaan korporasi atau dari pemerintah. Nah, resiko obligasi ini lebih rendah karena investor mendapat kepastian jumlah yang akan diterima pada saat jatuh tempo. Investor juga memiliki hak klaim pertama jika emiten dilikuidasi. Yang ketiga adalah bukti right atau surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Begitu juga dengan yang keempat, yaitu warrant atau surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham. Sama seperti produk pasar modal yang lain, right dan warrant sama-sama memberikan keuntungan berupa capital gain atau sebaliknya mendapatkan risiko capital loss. Yang kelima adalah reksadana. Reksadana yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keuntungannya, tingkat pengembalian yang potensial dan pengelolaan dana oleh manajemen profesional. Meskipun saat ini reksadana menjadi pilihan favorit untuk berinvestasi, bukan berarti tanpa risiko ya teman-teman. Teman-teman, pasar modal atau bursa efek Indonesia hanyalah salah satu dari bursa efek yang ada di dunia, di mana sejumlah uang saling berpindah di dalam maupun keluar dari suatu negara.